atau doa kita pada malam hari ini kita akan mulai, dan saya harap teman-teman semuanya bisa menikmati kasih-Nya Tuhan dan betul-betul mengambil waktu teduh bersama-sama dengan Tuhan. Untuk itu kepada Saudara Isafa Gule dipersilakan untuk kita dalam doa. Oke, shalom teman-teman semua. Sebelum kita memulai doa kita pada malam hari ini, mari kita satukan hati kita untuk berdoa. Bapa, kami berdoa, kami mengucap syukur sebab Engkau baik, dan kami percaya bahwa ini waktu Tuhan yang begitu sempurna, yang Engkau nyatakan dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi, sehingga kami bisa berkumpul meskipun jarak kami berbeda dan waktu kami berbeda di seluruh Indonesia Tuhan, bahkan jika ada di luar negeri juga Tuhan, kami percaya Tuhan itu tidak menjadi penghalang buat kami. Kami bisa bertemu di link Zoom ini, di ruang Zoom ini Tuhan, untuk berdoa, untuk menara doa unity pada saat ini Tuhan. Kami percayakan Tuhan, dan biarlah senantiasa Bapa, sebelum kami masuk dalam menara doa unity, biarlah senantiasa Engkau sucikan, kuduskan kami, ampuni dosa dan pelanggaran yang kami perbuat Tuhan. Biarlah senantiasa Roh-Mu terus tercurah dalam kehidupan kami tanpa ada hambatan. Terima kasih Tuhan Yesus, dan biarlah Tuhan Engkau berkati setiap pribadi kami yang merindukan hadirat-Mu Tuhan pada malam hari ini. Biarlah senantiasa sukacita ketika kami bisa menyelesaikan menara doa ini Tuhan, kami merasakan sukacita, bahkan Roh-Mu terus menyala-nyala bagi kehidupan kami. Kami doakan Tuhan Yesus, biarlah senantiasa apa yang Engkau janjikan di Yoel 2 ayat 28 Tuhan, biarlah senantiasa Engkau curahkan juga bagi kehidupan kami. Engkau curahkan Roh-Mu, Engkau penuhi kami, biarlah senantiasa kami menjadi lebih giat lagi untuk menyenangkan Tuhan, untuk menuntaskan amanat agung-Mu Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan Yesus, Engkau berkati setiap pelayan-Mu yang melayani Engkau pada malam hari ini Tuhan. Biarlah senantiasa sukacita, biarlah senantiasa berkat Tuhan terus melimpah atas kehidupan mereka. Dan biarlah senantiasa juga Tuhan Engkau berkati jaringan Tuhan, Engkau berkati, biarlah senantiasa Engkau berikan cuaca yang bagus Tuhan, sehingga teman-teman kami, sehingga kami bisa mengikuti menara doa unity ini Tuhan dengan sukacita dan damai sejahtera daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau curahkan Roh-Mu Tuhan Yesus. Segala bentuk roh yang selain daripada Roh Tuhan, kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah senantiasa Roh-Mu saja Tuhan yang nyata dalam kehidupan kami di ruang Zoom ini Tuhan. Kami memuji dan memuliakan Tuhan, dan biarlah senantiasa hati Tuhan, dan biarlah senantiasa juga hati kami tertuju padamu Tuhan, bahkan pikiran kami dikuasai oleh Roh-Mu yang hidup. Terima kasih Tuhan Yesus, ini pujian kami, ini menara doa kami serahkan dalam tangan Tuhan. Engkau yang berkarya, Engkau yang bertata atas pujian-pujian kami, bahkan doa-doa kami yang kami naikkan kepadamu Tuhan. Biarlah senantiasa Engkau yang disenangkan. Terima kasih Tuhan Yesus, ini hidup kami. Kami memulai menara doa kami unity ini Tuhan Yesus ke dalam tangan Tuhan. Biarlah senantiasa Engkau yang beracara. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Amin. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji, sembah
Jesus' name above all names. You are worthy of all praise, and my heart will sing how great is our Benar Tuhan, sungguh betapa besar Engkau Tuhan. Betapa luar biasanya kasih dan penyertaan-Mu bagi kehidupan kami. Kami boleh ada hingga saat ini hanya karena anugerah-Mu, hanya karena kasih-Mu. Bukan karena hebat kuat dan gagah kami. Bahkan sesuatu yang kami rasakan, sesuatu yang besar Engkau lakukan bagi kami. Saat ini kami anak-anak-Mu, anak-anak muda-Mu, anak-anak lelaki-Mu, anak-anak perempuan-Mu Tuhan boleh berkumpul di dalam ruang Zoom. Kami boleh bersama-sama walaupun tempat kami berjauhan. Tapi kami boleh bersama-sama memuji dan menyembah Engkau. Tuhan buat kami satu, unity yang indah dari berbagai latar belakang kami. Tetapi Tuhan satukan kami pada malam hari ini untuk sama-sama memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, karya-Mu yang besar Engkau lakukan bagi kami. Terus Tuhan sertai kami. Engkau terus hadir di tengah-tengah kami. Kami rindu memuji dan menyembah Engkau. Kami juga rindu menyampaikan doa dan permohonan kami kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami butuhkan Engkau Tuhan. Kami rindukan hadirat Tuhan. Kami rindukan lawatan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan, teman-teman. Haleluya. Oke, saya percaya kita selalu merasakan lawatan Tuhan, sukacita selalu. So, pada saat ini supaya kita lebih sukacita lagi, kita akan mendengarkan kesaksian dari adik-adik kita sekolah minggu yang sangat luar biasa dari gereja AFY, dan juga nanti setelah nanti menyanyikan pujian langsung dipimpin dalam doa ya teman-teman. Oke, kepada adik sekolah minggu dipersilakan, tepuk tangan pada sekolah minggu AFY. Haleluya. Bentar ya, bentar. Kita harus sabar. Nah, oke, silakan. Sekolah minggu AFY Hiligawuni. Ya. Wow. Coba Oke, diperhatikan. shalom. Oke. Silakan. Anak sekolah minggu, semangat, semangat, semangat. Wih.
Engkaulah perisai saat badai menerpa janjimu di dalam pulihkan jiwaku bukan berdiri di tengah dengan kekuasaan yang kau berikan sampai kapanpun ku akan bertahan karena Yesus selalu menopang. Engkaulah perisai saat badai menerpa janjimu di dalam pulihkan jiwaku bukan berdiri di tengah padang dengan kekuasaan yang kau berikan sampai kapanpun bukan bertahan karena Yesus selalu menopang. Di tengah badai dengan kekuasaan yang kau berikan sampai kapanpun bukan bertahan karena Yesus selalu menopang. Karena Yesus selalu menopang hidupku. Tuhan memberkati pimpinan yang ada dengan beserta keluarga. Jadikan kami anak Oke, terima kasih.
Amin. Puji nama Tuhan. Haleluya. Berikan sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Wow, pujian yang sangat luar biasa dari adik-adik sekolah minggu AIV Hilil Gawani. Oke, puji nama Tuhan. Oke, nah. Ya. Makasih kesempatan yang telah diberikan untuk kami. Ya, sama-sama. Tuhan Yesus memberkati selalu. Tetap semangat melayani Tuhan ya. Oke, nah. Oke, ya baik, terima kasih. Nah, teman-teman, ada juga yang tidak kalah sayangnya luar biasa ya pujian nanti sebentar lagi kita akan menantikan dari siapakah dia? Dari pemuda BNKP. Dari pemuda BNKP Amuka kepada teman-teman pemuda BNKP Amuka dipersilakan. Berikan kemuliaan bagi Tuhan, teman-teman. Haleluya. Silakan teman-teman dari pemuda BNKP. Shalom semuanya. Shalom. 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 Suara kami kedengaran ya, Kak? Kedengaran, Ya, kedengaran. kedengaran jelas. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada kami malam hari ini. Kami sebelum kita berdoa, kami akan membawakan satu kesaksian pujian yang berjudul Kami Perlu Kau Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlukan Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlukan Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami berkata di dalam kerajaan surga, kami sangat bersyukur berterima kasih kepadamu Tuhan buat kesempatan indah yang telah Tuhan karuniakan kepada kami pada malam hari ini. Kami bisa berkumpul via Zoom pada saat ini Tuhan melakukan menara doa Unity. Dan kami sangat bersyukur berterima kasih untuk itu Tuhan. Tiada satupun balasan dari kami selain ucapan syukur dan doa yang kami lantunkan kehadirat Tuhan.
Segala kesalahan dan dosa yang telah kami perbuat di hadapan kami akui kami telah melakukan hal yang tidak Tuhan kehendaki. Baik di dalam tindakan kami, pikiran kami, perilaku kami, bahkan niat hati kami, rancangan hati kami. Sungguh Tuhan, banyak hal yang kami lakukan yang tidak sesuai dan tidak seturut dengan kehendak-Mu. Oleh kemurahan kasih-Mu kami datang menghadap kehadirat Tuhan pada saat ini dan bersimpuh di bawah kaki salib-Mu Tuhan. Kiranya Engkau mengampuni dosa-dosa kami tersebut dan kami dapat dipulihkan dengan secara luar biasa. Pada saat ini Tuhan, kami berdoa buat gereja-gereja Tuhan yang ada di seluruh pelosok Pulau Nias ini dan bahkan di seluruh negara Republik Indonesia ini. Tuhan, kami berdoa kiranya Tuhan senantiasa memberikan kekompakan dan kesadaran kepada kami jemaat-jemaat Tuhan, sadar akan kedudukan kami sebagai bagian daripada tubuh Kristus. Berikanlah kami kekompakan Tuhan dalam menjalankan amanat-amanat agung yang telah Tuhan titipkan kepada kami, sehingga dalam bertindak, dalam melakukan hal apapun kami benar-benar bijak dan mengandalkan hikmat yang berasal daripada Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, persekutuan kami yang kami laksanakan pada malam hari ini, biarlah menjadi kemuliaan nama-Mu di atas kerajaan surga. Teman-teman kami yang telah meluangkan waktu untuk bergabung dengan kami pada malam hari ini, biarlah Tuhan Yesus senantiasa semakin memberkati dan melimpahi dengan berkat-berkat yang sangat luar biasa. Tuhan Yesus yang baik, inilah doa kami. Hanya kami pinta melalui diri anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat dosa-dosa kami. Terpujilah nama Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Haleluya Yesus. Amin. Penuhiku dengan hadirat-Mu. Urapiku dengan minyak kudus-Mu. Penuhiku dengan hadirat-Mu. Urapiku dengan minyak kudus-Mu. Seperti rusari du sungai-Mu, begitulah jiwaku. Ya Roh Kudus penuhi aku dengan urapan baru.
kami Tuhan. Rencana dan kehendak-Mu bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah hanya pujian dan penyembahan yang hanya kami persembahkan di hadapan-Mu pada malam ini Tuhan. Menara doa unity pada malam ini adalah acara Tuhan sendiri. Bukan mau-maunya kami, tetapi maunya Tuhan. Supaya gereja-Mu bersatu. Supaya anak-anak muda ini boleh bersatu dan berada di garda depan untuk penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Kau datang yang kedua kali. Bapa, mari terus Engkau bekerja, mari terus Engkau berkarya. Dimanapun kami berada pada malam ini, hanya Roh Kudus saja yang menguasai setiap hati pemikiran kami. Kami persembahkan hanya kepada Tuhan saja. Tidak ada tempat bagi si jahat, bagi si iblis yang mau mengintimidasi, yang mau mencuri firman Tuhan pada malam ini. Kami tolak semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus. Kami hanya izinkan kuasa Roh Kudus berkarya dan berkarya. Kami rindu menerima sebagian dari firman-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu Tuhan yang gak ada apa-apanya. Biarlah hanya kata-kata Tuhan saja yang keluar dari bibir dan lidah hamba-Mu. Dan Engkau berkati kami semuanya Tuhan. Biarlah Engkau berikan kami telinga seorang murid. Supaya kami dengar-dengaran. Supaya apa yang Tuhan inginkan kami lakukan hari-hari ini. Boleh kami lakukan dengan segenap hati kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih biarlah segala pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagi Tuhan saja. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Shalom teman-teman semua. Shalom. Jelas ya dengar suara kakak, jelas ya. Oke, terima kasih teman-teman buat keluarga besar Next Genius Bangkit, buat teman-teman, buat dari BNKP Ambuha, dari adik-adik sekolah minggu AVY, ada juga dari teman-teman pemuda GTD Tersungkur, terima kasih Ana. Lalu ada tadi STT Shalom, tapi tiba-tiba di asrama mereka ada acara mendadak, teman-teman. Makanya mereka sudah live, nanti kalau udah selesai acara itu mereka akan join lagi. Dan beberapa teman-teman kita juga yang mungkin belum kasih nama depannya dari mana, kami sambut dengan penuh sukacita dari AVY, dari Ida Negavo juga, atau dari Medan. Terima kasih sudah join pada malam ini. Nah teman-teman, tema acara kita pada malam ini adalah The Power of Unity. Kita percaya bahwa hari-hari ini memang itu maunya Tuhan dalam kehidupan kita. Sebelum Tuhan Yesus datang yang kedua kali, semua gerejanya sudah bersatu. Ya teman-teman, tanpa menunggu lama lagi, mari kita buka Alkitab kita dari Yoel pasal 1 ayat 1 sampai 12. Yes, pasal 2.
Yoel pasal 1 ayat 1 sampai 12. Teman-teman dengerin biar saya dan Kateo aja yang baca ya. Tapi yang pertama, yang kedua. Pasal 1 ayat 1 sampai 12. Firman Tuhan yang datang kepada Yoel bin Betuel, judulnya Tulah Belalang sebagai Hukuman Tuhan. Dengarlah ini, hai para tua-tua, pasanglah telinga, hai seluruh penduduk negeri. Pernahkah terjadi seperti ini dalam zamanmu atau dalam zaman nenek moyangmu? Ceritakanlah tentang itu kepada anak-anakmu, dan biarlah anak-anakmu menceritakannya kepada anak-anak mereka, dan anak-anak mereka kepada angkatan yang kemudian. Apa yang ditinggalkan belalang pengerit telah dimakan belalang pindahan. Apa yang ditinggalkan belalang pindahan telah dimakan belalang pelompat. Dan apa yang ditinggalkan belalang pelompat telah dimakan belalang pelahap. Bangunlah, hai pemabuk, dan menangislah. Merataplah, hai semua peminum anggur, karena anggur baru, sebab sudah dirampas dari mulutmu anggur itu. Sebab maju menyerang negeriku suatu bangsa yang kuat dan tidak terbilang banyaknya. Giginya bagaikan gigi singa dan taringnya bagaikan taring singa betina. Telah dibuatnya pohon anggurku menjadi musnah dan pohon araku menjadi buntung. Dikelupasnya kulitnya sama sepekali dan dilemparkannya sehingga carang-carangnya menjadi putih. Merataplah seperti anak dara yang berlilitkan kain kabung karena mempelai kekasih masa mudanya. Korban sajian dan korban curahan sudah lenyap dari rumah Tuhan, dan berkabunglah para imam, yakni pelayan-pelayan Tuhan. Ladang sudah musnah, tanah berkabung, sebab gandum sudah musnah. Buah anggur sudah kering, minyak sudah menipis. Para petani menjadi malu, tukang-tukang kebun anggur meratap karena gandum dan karena jelai, sebab sudah musnah panen ladang. Pohon anggur sudah kering dan pohon ara sudah merana. Pohon delima, juga pohon korma dan pohon apel. Segala pohon di padang sudah mengering, sungguh kegirangan melayu dari antara anak-anak manusia. Teman-teman semua, pada malam ini kita, Tuhan tuntun untuk belajar mengenai binatang yang bernama belalang. Judul perikop kita pada malam ini adalah Tulah Belalang sebagai Hukuman Tuhan. Tuhan mau mengajar kita malam ini bagaimana Tuhan membangun sebuah pasukan. Tuhan selalu punya cara untuk melakukan hal-hal yang di luar akal manusia, yang di luar dari pemikiran manusia. Tetapi ingat, semua yang dari Tuhan itu selalu mengagumkan, spektakuler, dan dibilang Margareta, WOW, wow. Ya teman-teman ya. Jika kita melihat belalangnya, siapa yang sudah pernah melihat belalang teman-teman? Bisa dikasih emot-emot gitu ya, yang udah pernah melihat belalangnya. Bisa dengar ya suara kakak ya? Teman-teman bisa ya? Oke, wah bisa dengar berarti. Oke, belalang itu kan kalau kita lihat ya teman-teman, di Nias banyak banget belalang. Si Jamie suka nangkap belalang, masukkan ke dalam botol aqua. Tetapi seandainya dia tahu belalang yang dia tangkap itu bagaimana luar biasanya, dia akan kagum sama belalang. Belalang adalah binatang yang kecil dan lemah sehingga sangat mudah ditangkap dan diberantas. Tapi firman Tuhan yang kita baca pada malam ini teman-teman berkata bahwa belalang adalah suatu bangsa yang kuat dan besar. Belalang dipakai Tuhan sebagai alat penghukuman Tuhan bagi bangsa Israel karena ketidaktaatan mereka. Itu kita bisa lihat di Yoel pasal 1 ayat 6 tadi berkata, sebab maju menyerang negeriku suatu bangsa yang kuat dan tidak terbilang banyaknya. Jadi Alkitab berkata bahwa belalang ini adalah bangsa yang kuat dan tidak terbilang banyaknya. Dan Tuhan memakai kawanan belalang ini untuk
menghukum bangsa Israel yang tidak taat. Firman Tuhan berkata bahwa serangan belalang digambarkan seperti pasukan penyerbu yang menghancurkan. Bahkan yang luar biasa, kawanan belalang ini Tuhan sebut sebagai barisan tentaranya Tuhan yang besar. Wow. Pada waktu tulah di Mesir, itu tulah yang ke-8 adalah belalang, teman-teman. Kalau di Timur Tengah, belalang ini merupakan momok yang amat menakutkan. Karena belalang ini punya strategi untuk menghancurkan mangsa sampai tuntas, tas, itulah belalang. Tercatatnya belalang di dalam Alkitab dengan segala keunikannya pasti bukan secara kebetulan. Semua apa yang tertulis di dalam Alkitab semuanya berguna dan bermanfaat untuk mengajari kita untuk melakukan apa yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan pada malam ini kita harus belajar dari belalang. Mungkin yang sudah rajin doa fajar, kalian sudah pernah mendengar kita belajar dari semut, kita belajar dari lebah, dan malam ini kita belajar dari belalang. Dengan berharap dari kelebihan belalang ini kita menangkap sesuatu bagaimana the power of unity. Selain kita belajar dari belalang, diharapkan kita bisa seperti kawanan belalang ini, bahkan lebih dari kawanan belalang ini, teman-teman. Kalau belalang bisa melakukan sesuatu yang spektakuler, kita harus lebih dari situ. Kenapa? Karena roh Tuhan berdiam di dalam kita. Roh Tuhan bekerja melalui kehidupan kita. Sedangkan belalang gak punya roh Tuhan, tapi mereka bisa melakukan hal-hal yang luar biasa. Makanya tercatat dalam Alkitab. Nah, apa sih kelebihan dari belalang ini? Apa sih keistimewaannya? Sehingga binatang yang kecil-kecil ini Tuhan pakai sebagai barisan tentaranya Tuhan. Dikatakan dalam Alkitab bahwa belalang adalah suatu bangsa yang kuat dan besar. Mari kita belajar keistimewaan dari belalang. Nomor 1 adalah cekatan. Ya, jika kita lihat nanti kalian baca di rumah masing-masingnya, boleh dicatat ayatnya aja ya teman-teman. Amsal pasal 30 ayat 24 sampai 27. Itu dikatakan bahwa belalang ini cekatan. Cekatan artinya bergerak dan bekerja dengan cepat. Dia tuh nggak nunda-nunda waktu. Dia bilang, nanti aja lah, masih sempat kok. Belalang gak seperti itu. Waktu Tuhan bilang ngumpul belalang, masa semua dari penjuru, dari utara, timur, selatan, ngumpul di udara. Pasukan seperti itu. Ya teman-teman, nggak menunda-nunda, katanya tidur dulu Tuhan. Tuhan mah enggak gitu teman-teman. Tuhan bilang langsung ngumpul mereka. Selalu siap komandan itu belalangnya teman-teman ya. Jadi siap sedia, tidak menunda-nunda dan cekatan, gesit ya. Dan yang kedua, kawanan belalang ini hidup berkelompok, kompak sebagai suatu tim dalam kelompok yang besar. Makanya disebut dengan bangsa yang kuat dan bangsa yang besar. Mereka suka berkelompok, berkomunitas. Dan mereka kalau berkelompok, berkomunitas, mereka tuh bisa saling tahu apa yang dikerjakan tanpa harus gesek-gesekan gitu, tanpa harus berebutan pekerjaan. Mereka tahu apa yang harus mereka lakukan. Jika kita baca di Yoel pasal 1 ayat 6, sebab maju menyerang negeriku suatu bangsa yang kuat dan tidak terbilang banyaknya. Jadi mereka itu dalam kelompok yang sangat besar, yang tidak terbilang banyaknya, nggak bisa dihitung saking banyaknya gitu ya. Dan barisan belalang ini juga kita bisa baca di Amos pasal 7 ayat 1, Hakim-Hakim pasal 6 ayat 5, di Yesaya. Punya banyak lah belalang-belalang. Nanti kalian bisa cek nanti di source nanti ya mengenai belalang-belalang ini. Yang ketiga, kawanan belalang ini berbaris dengan teratur. Walaupun tidak ada raja. Kita bisa baca di Amsal pasal 30 ayat 27. Jadi walaupun tidak ada raja, mereka tuh berbaris dengan teratur. Artinya apa? Bekerja walaupun tidak diperintah atasan, tidak diawasin, walaupun nggak diancam-ancam, nanti hukum ya. Nanti kalau kamu nggak bekerja nanti di stop ya. Mereka nggak nunggu-nunggu gituin gitu loh. Mereka tuh udah tahu aja apa yang harus mereka lakukan. Makanya juga waktu kakak merenungkan ini dalam minggu ini teman-teman, saya tuh
kagum gitu. Saya bilang, wow, jika kita disuruh bilang kita harus menjadi pribadi yang punya integritas, belalang itu sudah membuktikan. Mereka itu punya integritas. Sekalipun nggak ada raja mereka, tapi mereka sudah berbaris dengan teratur. Mereka tuh udah langsung spontan aja gitu berbaris dengan teratur. Itu belalang, punya integritas. Ya, hendaklah kita jangan sampai kalah dengan belalang-belalang ini ya teman-teman, yang belalang yang hanya ditangkap Jenny tetapi punya integritas gitu loh. Ya, kawanan belalang adalah binatang yang berjalan dalam barisan. Sedemikian, nah teman-teman ingat ya, sedemikian rapinya barisan belalang ini sanggup membuat sinar matahari tertutup. Barisan mereka membuat area itu menjadi gelap. Nah, jika mereka berbaris dalam jumlah yang banyak, jika bumi ini disinari sinar matahari, tapi kalau mereka sudah berbaris dengan teratur, bumi ini gelap. Itulah yang terjadi pada waktu Tulah di tanah Mesir. Bumi jadi gelap. Kenapa? Karena ditutupi oleh belalang yang sangat banyak ini. Jumlah mereka yang sangat banyak, teratur dan berbaris rapi, sanggup menghitamkan suatu tempat yang menjadi serbuan mereka. Nggak heran kalau Tuhan selalu meminta kepada belalang ini untuk menghukum orang-orang yang tidak taat kepadanya, termasuk bangsa Israel. Israel adalah umat kesayangan Tuhan Yesus, umat kesayangan Allah. Tetapi pada saat dia menghukum bangsa Israel, dia suruh belalang untuk melaksanakan perintahnya. Luar biasa ya si belalang ini. Yang keempat adalah dalam pembagian tugas, kawanan belalang dapat menjadi tim yang tangguh dalam menuntaskan tugasnya. Finishing well. Kita bisa lihat di Yoel pasal 1 ayat 4. Biar kakak baca ya. Apa yang ditinggalkan belalang pengerip telah dimakan belalang pindahan. Apa yang ditinggalkan belalang pindahan telah dimakan belalang pelompat. Dan apa yang ditinggalkan belalang pelompat telah dimakan belalang pelahap. Wow ya. Ini tim, maksudnya ditinggalkan dilahap lagi. Mereka udah mengatur segala sesuatunya. Keren banget memang ini. Pasal 4 ini berbicara tentang 4 macam jenis atau kriteria belalang. Dimulai dari belalang yang berbentuk sangat kecil seperti ulat, kemudian dalam ukuran yang makin besar, semuanya bekerja sesuai dengan kapasitas mereka. Mereka bekerja sesuai dengan yang sudah diperuntukkan buat mereka. Seperti tadi apa yang ditinggalkan belalang pengerip telah dimakan belalang pindahan. Apa itu belalang pengerip? Belalang pengerip adalah belalang yang sangat kecil seperti ulat. Dan dia ditugaskan untuk memakan daun-daun. Nah, setelah dia makan daun-daun, apa yang ditinggalkannya dimakan oleh belalang pindahan. Apa belalang pindahan? Belalang yang ditugaskan untuk memakan buah. Jadi belalang pengerip memakan daun, kalau mereka memakan pohon, lalu belalang pindahan memakan buah. Nah, setelah apa yang ditinggalkan oleh belalang pindahan, dimakan oleh belalang pelompat. Apa itu belalang pelompat? Tugasnya apa? Memakan batang pohon. Nah, setelah daun, buah dimakan, lalu batang pohon dimakan, lalu datanglah belalang pelahap. Dia tuntaskan semuanya, dia makan akar-akar pohon. Tuntas, finishing well. Wow, luar biasa. Mereka bekerja di suatu tim dengan sangat teratur gitu. Teman-teman terkasih, 4 jenis belalang ini mempunyai fungsi yang berbeda-beda, tapi terkoordinir, teratur, dan unity. Mereka sangat unity dalam teamwork. Mereka melakukan tugas sampai tuntas. Teman-teman masih bisa dengar ya suara saya ya? Iya. Masih bisa ya? Jadi mereka melakukan tugasnya dengan tuntas. Itu dari belalang pengerip, dari belalang pindahan, belalang pelompat, belalang pelahap, sampai mereka menghabiskan, kalau satu pohon mereka habiskan sampai ke akar-akarnya. The power of unity. Teman-teman muda, mari kita belajar dari belalang. Yang Alkitab sebutkan sebagai barisan tentara Tuhan yang besar. Pastikan kita layak menjadi pasukannya Tuhan, yang Tuhan pilih hari-hari ini menjadi alatnya. Mari kita menjadi generasi yang cekatan,
generasi yang menjadi kawanan dan bergabung dalam sebuah komunitas dengan kekompakan sebagai suatu tim yang besar dan memiliki integritas. Sekalipun nggak dilihat pemimpin, sekalipun kita di rumah kita masing-masing, tetapi kita tetap menjaga hidup kita, tetap menjadi orang-orang kesayangan Tuhan Yesus. Seperti Kak Eben tadi pagi udah sampaikan bahwa kita harus menjadi anak-anak muda yang menjadi kesayangan Tuhan Yesus. Sekalipun nggak ada orang yang lihat kita, sekalipun kita hanya sendiri, tetapi pastikan kamu memiliki integritas. Seperti belalang, walaupun nggak ada pemimpinnya, tapi dia tetap bisa teratur, terkoordinir, dan tahu apa yang harus dilakukan. Dan yang keempat adalah dengan unity, mari kita tuntaskan tugas yang Tuhan beri kepada kita sebagai anak-anaknya, sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Kita semua sudah diberikan talenta oleh Tuhan, gali itu. Kalau saat ini kamu belum menemukan talentamu, kamu belum menemukan, tugas saya dalam kerajaan surga apa ya? Doa sama Tuhan, minta Tuhan pertajam telinga saya, pertajam mata saya, supaya saya tahu apa fungsi saya dalam kerajaan-Mu. Sehingga kita tuh nggak sia-sia aja ada di dunia ini, bukan hanya yang penting makan 3 kali sehari, lalu pergi jalan-jalan nongkrong, yang penting bisa share. Sebentar ya teman-teman, tadi saya keluar sebentar tapi udah masuk lagi. Nah, bisa dengar ya teman-teman, bisa dengar ya. Oh bisa, oke. Jadi teman-teman, kita belajar dari belalang yang seperti kakak bilang tadi ya. Kalau kita semuanya tahu apa destiny kita, lalu kita unity, maka seperti belalang, Tuhan akan sebutkan kita menjadi bangsa yang kuat dan besar, barisan tentara Allah yang besar. Mari unity seperti belalang menutup. Mari unity seperti belalang menutup langit sampai sinar matahari tertutup sehingga gelap. Mari kita penuhi bumi dengan atmosfer surgawi, dengan unity yang indah yang selalu kita dengung-dengungkan. Mari kita penuhi bumi ini dengan atmosfer surgawi sehingga enggak ada lagi kesempatan, enggak ada lagi jalan bagi si jahat untuk menghancurkan orang-orang pilihan Tuhan. Mari kita lakukan tugas kita sebagai satu tubuh Kristus. Maka lewat pasukan-pasukan Tuhan ini, kita bisa menuntaskan tugas kita, yaitu menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. The power of unity. Ayat penutup adalah kita ambil dari Filipi pasal 2 ayat 2. Karena itu, sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati, sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Tujuan kita apa? Menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Biarlah semakin hari kita semakin sadar bahwa kita nggak bisa sendiri. Kita disebut dengan makhluk sosial. Di dalam menyelesaikan amanat agung juga nggak bisa sendiri. Kita harus terhubung satu dengan yang lain. Tanpa kamu, saya nggak bisa apa-apa. Tanpa saya, kamu juga nggak bisa apa-apa. Kita seperti puzzle yang sedang dicari Tuhan hari-hari ini. Tuhan lagi mencari kita puzzle. Ini kayaknya kurang ini. Kalau nggak ada Wilhelmina, kayaknya kurang deh. Harus ada Wilhelmina mengisi dalamnya. Udah mulai sempurna nih. Oh, kalau nggak ada Isafa, Isafa lagi di mana? Lagi di Bali Tuhan Yesus. Tunggu Isafa dulu. Setelah dia pulang dari Bali, dia harus dicemplungkan ke dalam. Nah, Isafa datang, masuk Isafa. Udah mulai sempurna. Siapa lagi? Esther dan Lira. Kenapa mereka? Di mana mereka? Terlambat bangun Tuhan. Harus cepat bangun mereka. Harus masuk ke dalam. Semuanya harus masuk ke dalam sebagai tubuh Kristus. Jangan sampai ada yang pincang. Harus sempurna. Finishing well. The power of unity. Teman-teman, anak-anak mudanya Tuhan. Mari semuanya unity. Kita selesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Tidak ada yang sia-sia. Jika kita terus memberi diri kita dan mengambil bagian di dalam panggilan ini, maka kita akan menjadi barisan tentara Allah, bangsa yang kuat dan besar. Dan tidak ada lagi yang sanggup menggentarkan kita, tetapi kitalah yang menggentarkan dunia ini. Seperti gajah, sekali dia melangkahkan kaki,
langsung bergetar bumi, ya kan teman-teman. Gajah seperti itu, makanya kalau ada bayi gajah itu sebelum lahir ada 7 tahun dulu dalam perut mamanya gitu loh. Kenapa lama banget? Besar. Kalau anjing hanya sekali 6 bulan, lahir sekali kecil. Gajah tidak gampang melahirkan gajah. Kenapa? Karena sekali dia lahir langsung gede gitu teman-teman. Kalau sudah besar sekali dia melangkahkan kaki, mengagumkan. Coba bayangkan aja gajah. Kita wow, gajah gede banget. Itu kita. Gajah-gajahnya Tuhan sekali melangkahkan kaki kalau dalam barisan besar, boom, ini bergetar, iblis akan langsung ke neraka langsung. Gak ada temannya di neraka, takut dia teman-teman. The power of unity. Biar hari-hari ini kita semakin greget gitu. Tahu gregetnya Tuhan. Tahu apa isi hatinya Tuhan. Ya teman-teman, Tuhan Yesus memberkati. Satukan kami. Satu dalam kuasa-Mu, sebab kami bersaudara. Biar kami satu ya Tuhan, biar kami satu. Seperti Kau dan Bapa satu, dunia lihat Kau dalam kami. Jadikan kami sehati, sepikir, biar kehendak-Mu jadi ya Tuhan. Biar kehendak-Mu jadi menyatakan rahmat-Mu. Jadikan kami satu. Mari kita menyanyikan dari rumah kita masing-masing teman-teman. Satukan kami ya Tuhan. Satukan kami. Satu dalam kuasa-Mu, sebab kami bersaudara. Biar kami satu, biar kami satu. Seperti Kau dan Bapa satu, dunia lihat Kau dalam kami. Jadikan kami sehati, sepikir, biar kehendak-Mu jadi ya. Kehendak-Mu jadi untuk menyatakan rahmat-Mu. Jadikan kami satu. Jadikan kami sehati, sepikir, biar kehendak-Mu jadi Untuk menyatakan rahmat-Mu. jadikan kami satu. Jadikan kami satu. Jadikan kami Satu. seperti doa Tuhan Yesus. Jadikan mereka satu Bapa, seperti Engkau dan aku satu. Biarlah hari-hari ini Tuhan, kami nangkap isi hati Tuhan. Dan kami melakukannya. Dimulai dari kegerakan anak-anak muda ini, maka akan terjadi penuaian yang terbesar dan yang terakhir. Dan akan penuh kemuliaan-Mu. Nias penuh dengan kemuliaan Tuhan. Apa yang tidak pernah terjadi dahulu kala, hari-hari ini terjadi karena belalang-belalangmu ini Tuhan, yang akan disebut dengan bangsa yang kuat dan bangsa yang besar. Barisan tentara Tuhan mulai terjadi. Ini kami
Kami rindu memenuhi panggilan Tuhan. Urapi kami semuanya Tuhan. Berikan kami kekuatan. Berikan kami hati yang rela dibentuk oleh Tuhan. Sehingga rencana-Mu ini boleh terjadi. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saya kembalikan kepada Rema. Silakan Rema. Puji nama Tuhan. Wow, luar biasa firman Tuhan pada malam hari ini. Berikan kemuliaan begitu bagi nama Tuhan, teman-teman. Puji Tuhan. Ya, saya berharap ya teman-teman semua dan kita semua di sini betul-betul sadar dan diingatkan oleh Tuhan akan sesuatu hal pada malam hari ini. Dan kalau saya sendiri saya belajar bahwasanya sangat penting untuk kita selalu bersatu, kompak, ya, mulai dari diri kita sendiri untuk melakukan terobosan yang baru untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Saatnya teman-teman kita ambil komitmen untuk betul-betul fokus sama Tuhan dan menjadi pembawa dampak perubahan buat keluarga kita dan buat orang-orang di sekeliling kita. Percayalah bahwa banyak orang-orang di luar sana yang sangat menantikan tangan teman-teman untuk teman-teman pegang tangan mereka, bawa mereka untuk mengenal Tuhan. Saat ini kita akan sama-sama berdoa buat generasi muda Tuhan dan saya langsung persilakan kepada Kak Jean untuk bisa memimpin kita dalam doa. Kepada Kak Jean dipersilakan. Baik, terima kasih Kak Rema. Apakah suara saya terdengar? Ya, Kedengaran, Kak. jelas. Halo? Ya, kedengaran, Kak. Karena sinyal saya juga di sini tidak kurang bagus. Terdengar ya? Ya. Agar senantiasa takut dan taat kepadamu Tuhan. Kiranya hati kami selalu mendekat kepadamu Tuhan. Kami berdoa Tuhan, generasi muda bisa bersikap bijak dalam menghadapi perubahan zaman dan segala bentuk tawaran dunia yang berpotensi membawa kami jauh dari Tuhan. Ya Tuhan, kiranya Engkau membangkitkan anak-anak muda untuk menjadi berkat dan menjangkau anak-anak muda lain yang belum takut akan Tuhan. Kami berdoa Tuhan, supaya Tuhan mencurahkan roh insaf dan roh pertobatan kepada setiap generasi muda, supaya sadar dan meninggalkan pergaulan negatif, pornografi, merokok, konsumsi alkohol, game online, dan lain sebagainya. Biarlah generasi muda bangkit menjadi generasi penerus bangsa yang cakap, cerdas, yang takut akan Tuhan, dan bisa membangun bangsa ini dari segala aspek. Dan juga Tuhan, biarlah melalui komunitas Next Gen Bangkit ini, melahirkan pemuda-pemudi yang mengasihi Tuhan. Kiranya pemuda yang ikut serta dalam komunitas ini Tuhan, membawa perubahan yang baik. Terjadi perubahan yang besar-besaran, khususnya di Pulau Nias tercinta. Biarlah semakin banyak jiwa-jiwa yang mengasihi Tuhan. Karena Tuhan juga menggerakkan hati kami, supaya melalui komunitas ini Bapa, semakin banyak anak-anak muda yang mengasihi Tuhan, yang mau dipakai oleh Tuhan, yang mau melakukan kehendak Tuhan, yang mau melayani Tuhan. Pakai kami Tuhan. Supaya setiap kami memiliki kerinduan untuk terus bertumbuh di dalam-Mu Tuhan. Kiranya juga Tuhan, melalui komunitas ini, menjadikan pemuda-pemudi Nias semakin mengenal Tuhan. Semakin banyak jiwa-jiwa yang mengasihi Tuhan. Jiwa-jiwa yang takut akan Tuhan. Dan banyak pemuda yang memberi diri untuk melayani-Mu Tuhan. Saatnya Tuhan, kami anak-anak-Mu, pemuda-pemudi, bangkit dan bersatu menjadi garda depan sebagai agen perubahan Indonesia, keluarga, gereja, lingkungan masyarakat dan komunitas dimanapun kami berada. Kiranya kami menjadi pembawa terobosan-terobosan dimanapun kami berada Tuhan. Kerinduan kami Tuhan, kiranya di masa muda kami ini, kami menyenangkan hati-Mu Tuhan. Menjadi laskar-laskar Kristus dan menjadi pembawa damai di tengah-tengah dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, inilah seruan doa kami
yang ada dalam komunitas ini. Tuhan dengarlah bagi kami. Kiranya kami menjadi pemuda-pemudi yang menjadi berkat dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Dalam nama Tuhan kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Haleluya. Oke teman-teman, dan saat ini kita akan lanjut berdoa juga secara khusus buat Pulau Nias tercinta kita ya, dan supaya Tuhan bisa lawat gitu ya, supaya terjadi revival yang luar biasa di Pulau Nias secara khususnya, sehingga banyak jiwa-jiwa yang semakin mengenal Tuhan lewat setiap orang-orang yang Tuhan pakai untuk bisa menyentuh setiap hati mereka. Untuk itu langsung kita berdoa buat Pulau Nias tercinta kita yang dipimpin oleh Deknia. Kepada Deknia dipersilakan. Niat. Mari kita bersama dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kembali kami mengucap syukur kepada Engkau pada malam hari ini Tuhan, dan pada saat ini Tuhan secara khususnya kami berdoa bersama-sama untuk Pulau Nias Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami melepaskan berkat untuk Pulau Nias Tuhan. Engkau berkati Pulau Nias Tuhan, jadikan Pulau Nias menjadi kepulauan kecintaan-Mu Tuhan. Engkau yang memberkati Pulau Nias Tuhan. Kami percaya akan terjadinya penerobosan di Pulau Nias. Kami percaya akan terjadinya revival besar-besar di Pulau Nias. Kami percaya Tuhan Engkau akan mengubahkan Pulau Nias Tuhan Yesus. Kami percaya ada roh ketertiban di Pulau Nias, ada roh ketaatan di Pulau Nias. Kami percaya di Pulau Nias ada pujian-pujian penyembahan. Kami percaya Tuhan ada hadirat-Mu di Pulau Nias, ada kekudusan Tuhan di Pulau Nias. Kami percaya Tuhan di Pulau Nias akan terjadinya kesatuan hati anak-anak muda-Mu Tuhan. Ada kemurnian di Pulau Nias Tuhan Yesus. Kami percaya Bapa, setiap jiwa-jiwa akan kembali kepadamu Tuhan. Akan terjadinya pembalikan keadaan di Pulau Nias. Segala roh-roh yang tidak Tuhan kehendaki, segala roh-roh kemabukan, roh-roh Tuhan Yesus LGBT, roh-roh Tuhan Yesus perjudian, roh-roh perkelahian dalam keluarga, semuanya kami tolak, kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Bapa, hanya atmosfer ilahi saja yang akan terjadi di Pulau Nias. Kami percaya Tuhan, mempercayakan Pulau Nias sepenuhnya ke dalam tangan-Mu Bapa. Biarlah kiranya tangan-Mu yang terus bekerja dalam Pulau Nias, sehingga Pulau Nias Tuhan menjadi pulau kecintaan-Mu Tuhan Yesus, sehingga di Pulau Nias akan ada pujian penyembahan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oh puji Tuhan, haleluya, luar biasa. Kita rindu Pulau Nias dijamah oleh Tuhan, amin. Amin. Ya, kita sama-sama terus berdoa Pulau Nias teman-teman, kiranya Tuhan yang terus melawat ya. Dan saat ini kita juga akan sama-sama berdoa buat keluarga kita. Ya, buat teman-teman saat ini yang rindu berdoa buat keluarga, buat papa mama, buat adik kakak, buat abang buat abang, ayo ambil waktu saat ini kita sama-sama berdoa buat mereka, karena mulai dari kita lah untuk memulai mendoakan mereka sehingga mereka betul-betul mengalami kasih-Nya Tuhan, dan mereka sadar bahwa aku butuh Tuhan, aku tidak bisa tanpa Tuhan, sehingga nama Tuhan terus mereka rasakan dalam kehidupan mereka, sehingga semakin banyak jiwa-jiwa yang semakin mengenal Tuhan. Saat ini kita akan berdoa buat keluarga kita yang akan dipimpin oleh saudara kita Indra. Kepada saudara Indra dipersilakan. Baik teman-teman, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapak atas segala kebaikan-Mu, anugerah-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Ini kami Bapak, kami membawa seluruh kerinduan kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan Yesus, bersetiap keluarga-keluarga ya Tuhan saat ini yang mengalami down Tuhan, yang sedang mengalami kesusahan, yang sedang mengalami kekecewaan Tuhan. Biarlah Engkau Tuhan mengubahkan Tuhan, Engkau memberikan Tuhan Yesus sukacita, Engkau yang memberikan kedamaian di setiap keluarga-keluarga Tuhan yang selalu Bapak rindu Tuhan untuk mengalami terobosan daripada Engkau, yang rindu mengalami Tuhan sesuatu revival terjadi bagi keluarga-keluarga mereka Tuhan. Biarlah saat ini Tuhan Engkau Bapak mempersatukan kembali Tuhan, bagi itu orang tua dengan anak-anak, anak-anak dengan keluarga dengan orang tuanya Tuhan. Kami rindu biarlah kiranya ya Tuhan, keluarga-keluarga Tuhan Yesus Bapak, khususnya di Nias ini Bapak boleh dipersatukan kembali, boleh Tuhan mereka
mengalami revival, mereka boleh mengalami terobosan Tuhan. Engkau berkati setiap hati mereka Tuhan yang terluka Tuhan, setiap hati mereka yang merasakan kekecewaan, kepedihan Tuhan, bahkan rasa dendam Tuhan kepada orang tua maupun juga orang tua Tuhan kepada anak-anaknya Tuhan. Biar saat ini Tuhan Engkau menyembuhkan, Engkau memulihkan, Engkau Tuhan Yesus yang mengubahkan hati mereka, yang membuat mereka kecewa, yang membuat mereka meninggalkan Engkau. Biarlah saat ini Tuhan Engkau mengembalikan mereka Tuhan, biarlah saat ini Engkau membangkitkan mereka, biarlah mereka Tuhan tidak jatuh sampai tergeletak Tuhan, karena kami tahu percaya tangan-Mu selalu menopang mereka, tangan-Mu Tuhan yang selalu membentengi mereka. Kami yakin dan percaya Tuhan, ketika kami menyerahkan seluruh Bapak keluarga-keluarga yang ada di Pelunas ini, maka Engkau yang akan bertindak, Engkau yang akan campur tangan, maka Engkau yang akan berjaya Tuhan. Terima kasih segala kegelapan roh jahat yang ingin juga Bapak menguasai seluruh keluarga-keluarga juga, yang ingin Bapak memberikan tantangan-tantangan sehingga mereka Tuhan Yesus beda dengan Tuhan Yesus pikiran-pikiran kepadamu Tuhan, sehingga mereka jauh daripada Engkau Tuhan, yang hanya Bapak mengandalkan ilmu-ilmu Tuhan Yesus ataupun mengandalkan Tuhan orang lain, tidak mengandalkan Engkau. Biarlah saat ini Tuhan ubah hati mereka, tarik mereka kembali kepadamu, bawa mereka kembali kepadamu, agar mereka Tuhan datang kepadamu dan hanya berjerit Tuhan, dan hanya berseru kepadamu, sehingga Tuhan tangan-Mu Tuhan yang bercampur tangan atas hidup mereka, tangan-Mu Tuhan yang akan terus menopang mereka. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur Tuhan. Haleluya. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Salam semuanya. Sebentar saya akan sampaikan sesuatu. Terima kasih sebelumnya untuk teman-teman yang boleh join pada malam hari ini. Menyambung tadi apa yang disampaikan Reka Titi bahwa kita harus unity. Anak-anak muda harus unity, eranya saatnya adalah anak-anak muda saat ini harus bergerak bersama-sama, bersatu bersama-sama, mempersiapkan diri bersama-sama untuk menjadi pasukan-pasukan Tuhan yang akan membawa dampak. Kita tahu bahwa Pulau Nias khususnya, Sumatera dan Indonesia membutuhkan pribadi-pribadi generasi muda yang sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan. Ya. Tahun 2025-2030 kita akan mengalami bonus demografi di mana anak-anak muda itu mendominasi jumlah penduduk di Indonesia. Dan karena itu anak-anak muda harus memberikan sesuatu peranan yang besar untuk terjadinya perubahan, khususnya kita di Pulau Nias. Tanpa kita bergerak anak-anak muda, tanpa anak-anak muda mempersiapkan diri untuk ambil bagian ke depan, maka Nias tidak akan maju seperti yang kita harapkan bersama-sama. Dan Tuhan meminta kita, mengajak kita untuk bersama-sama anak-anak muda bergerak. Jangan lagi malas-malasan.
Jangan lagi berkata, wah bukan aku yang bertanggung jawab untuk kemajuan Pulau Nias. Tidak. Saat ini ada di pundak kita. Teman-teman, kalau boleh saya ajak kita sebentar, boleh membaca firman Tuhan. Mungkin sebagian teman-teman sudah menghafal firman Tuhan ini, ada 2 ayat. Pertama dari Yesaya pasal 48 ayat 18 dikatakan, sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Matius pasal 7 ayat 21 dikatakan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Ada hal penting yang harus dipersiapkan oleh anak-anak muda saat ini, bahwa kita harus melakukan kehendak Bapa yang di sorga. Apa itu kehendak Bapa di sorga? Ya, melakukan perintah-perintahnya, melakukan semua apa yang Tuhan ingin kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, termasuk melakukan amanat agung Tuhan Yesus. Bagaimana kita harus melakukan amanat agung Tuhan Yesus kalau kita sendiri tidak memperhatikan perintah-perintah, hidup di dalam dosa. Saat ini anak-anak muda, ayo siapkan dirimu untuk menjadi generasi yang akan dipakai Tuhan. Generasi yang mencintai Tuhan lebih dari apapun. Mengutamakan Tuhan di atas segalanya. Dan berani berkata tidak terhadap keinginan-keinginan dunia. Ada banyak prinsip-prinsip yang selama saya di Nias ini banyak mendengar. Anak-anak muda berkata, wah kalau kita hidup jujur kita nggak makan. Orang Chinese bilang, wah kalau kita hidup jujur kita nggak dapat cuan, nggak dapat untung. No, di dalam Tuhan tidak seperti itu. Dan hanya anak-anak muda yang memiliki integritas yang sungguh-sungguh, yang Pulau Nias menjadi pulau yang diberkati oleh Tuhan. Saya sedikit cerita, beberapa hari yang lalu saya ada ikut suatu komunitas, ada suatu ibadah, dan ada seseorang pejabat di satu kabupaten, saya nggak usah sebutkan, yang mempunyai prinsip yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Memang dia ini sebagai anggota legislatif, anggota DPRD lah kira-kira gitu. Tapi dia ceritakan hal yang menurut dia itu baik. Tapi waktu saya dengar, saya bilang, wow, ini prinsip yang tidak benar. Jadi ceritanya begini, dia maju sebagai calon anggota DPRD, tetapi menghubungi hamba Tuhan. Ya, dia buka satu gereja tertentu, lalu dia kasih duit. Dia bilang, saya mau memberkati jemaat. Maksudnya supaya apa? Supaya dia dipilih. Nah ternyata dia punya selidik, ada tim sukses. Di jemaat itu tidak ada satu suara pun yang memilih dia. Lalu dia marah. Dia bilang, saya sudah memberkati, memberikan berkat kepada jemaat. Tapi kenapa tidak ada satu suara pun yang memilih saya di jemaat itu, di lingkungan itu. Saya jadi, wah kok begini? Seorang pemimpin, seorang anggota, wakil rakyat, berkata bahwa saya memberkati jemaat dengan memberikan uang supaya dia dipilih. Bukankah itu artinya menyuap? Tapi dengan bangganya secara rohani dia katakan, saya marah sama hamba Tuhan itu karena dia tidak menepati janjinya. Walaupun dia sudah berdoa, tapi dia sudah bohongi saya. Saya sedih mendengar itu. Seorang pemimpin ternyata mau menjadi pemimpin dengan cara suap. Anak-anak muda tidak boleh melakukan hal seperti itu. Kita yang ada di ruang Zoom pada saat ini, saya harus katakan sama kita. Mungkin kalian, Kak Teo ini begitu sih karakternya, sifatnya. Enggak, saya harus berani katakan dan harus saya sampaikan sama kita. Jangan sekali-sekali melakukan hal seperti itu. Jangan bertameng mau memberkati, tapi mau membeli, ternyata sebenarnya mau membeli suara. Tidak boleh seperti itu. Itu tidak berkenan kepada Tuhan.
tidak memiliki integritas yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Saya berdoa untuk anak muda Nias, adik-adik semua yang ada dalam ruang Zoom pada malam hari ini. Jadi pejabat, jadi pemimpin Pulau Nias, tetapi dengan mengandalkan Tuhan. Tidak mengandalkan koneksi, tidak mengandalkan uang, tapi mengandalkan Tuhan. Maka dengan itu, maka kalau Tuhan berkati, kita menjadi pemimpin-pemimpin di Pulau Nias, generasi ini akan menjadi pemimpin di Pulau Nias, maka Pulau Nias ini akan bebas dari korupsi, akan melakukan terobosan demi terobosan, dan Tuhan pasti akan memberkati. Kita sudah baca tadi, kalau sekiranya kita melakukan perintah-perintahnya, maka damai sejahtera akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaan akan berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Teman-teman, apa yang dicari manusia saat ini? Kebahagiaan, sukacita, damai sejahtera. Ternyata itu hanya ada di dalam Tuhan sebenarnya. Selama ini manusia, anak-anak muda, bahkan mencari kebahagiaan dengan sosial medianya yang tidak tertib, tidak dengan berhikmat. Sehingga terjadi banyak hal bagi anak-anak muda yang seperti beberapa waktu yang lalu, tadi pagi saya sudah singgung. Ada anak SMK baru kelas 2, ternyata hamil di luar nikah sama bapak-bapak. Ya, ini di sekitar asrama ini, di sekitar sini, di sekitar tempat tinggal kita di sini. Dari Facebook, bukan dari mana-mana, dari Facebook. Ada juga yang meninggalkan rumah karena berkenalan di Facebook dengan seorang pemuda, akhirnya lari keluar kota. Teman-teman, dan itu ternyata saya dengar cerita-cerita seperti ini bukan hanya 1-2 kali, banyak terjadi ternyata. Itu karena apa? Mencari kebahagiaan di luar Tuhan, bukan melakukan kehendak Tuhan, bukan melakukan perintah-perintah Tuhan. Teman-teman, saya percaya kita saat ini yang ada dalam ruang Zoom pada malam hari ini akan bertekad, Tuhan, aku mau menjadi pemuda yang siap dipakai oleh Tuhan, menyatakan kehendak Tuhan, kebenaran Tuhan, melakukan amanat agung Tuhan Yesus. Saya siap menjadi pribadi yang sungguh-sungguh mencintai Tuhan, berani berkata tidak terhadap dosa, meninggalkan dan berani menolak segala godaan-godaan duniawi. Tetapi saya lebih memperhatikan melakukan perintah-perintah Tuhan. Teman-teman, saya berharap Tuhan rindu anak-anak muda Nias saat ini, baik yang sudah masih stay maupun yang sudah leave, akan Tuhan perlengkapi. Akan Tuhan perlengkapi menjadi pribadi-pribadi yang memiliki karakter seperti karakter Kristus. Teman-teman, jangan berkata, wah kalau saya hidup dalam Tuhan nanti hidupku menderita. Enggak. Kakak sudah buktikan. Bahkan saya berani meninggalkan pekerjaan saya. Saya lulus dari IPB. Sebenarnya bapak saya dulu menawarkan, Theo pulang Nias jadi pegawai negeri. Tapi saya tahu, abang saya aja sudah berapa kali ikut tes, tapi karena tidak punya uang, tidak mau memberikan sogokan, abang saya tidak akan lulus. Akhirnya waktu terjadi demo waktu itu, abang saya demo bersama teman-temannya sampai ke DPR pusat. Bahkan waktu itu sempat saya temani, bertemu dengan Bapak Menteri saat ini, Pak Yasona Lawli. Saya temani mereka waktu beraudiensi waktu itu. Sampai akhirnya lulus. Jadi waktu Bapak saya tawarkan saya, ayo melamar pegawai negeri di Nias. Waktu itu saya bilang, saya nggak mau dengan sogok menyogok. Toh juga saya hanya 2 minggu setelah lulus saya diterima pekerjaan di Jakarta. Bukan sombong. Tapi saya berani untuk resign dari kantor, mengandalkan Tuhan, melakukan pelayanan, panggilan pelayanan ini untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Dan sampai saat ini Tuhan jaga, Tuhan pelihara. Bahkan anak-anak saya diberikan Tuhan kesempatan untuk sekolah di sekolah yang terbaik. Yang mungkin kalau saya masih kerja, saya nggak sanggup bayar. Tapi karena Tuhan membuat perbedaan, membuat apa yang tidak mungkin saya lakukan menjadi mungkin. Teman-teman, ayo, harus berani untuk sungguh-sungguh hidup dalam Tuhan. Tolak segala hal-hal yang
bertentangan dengan kehendak Tuhan, tapi hidup di dalam Tuhan senantiasa. Tuhan Yesus memberkati, itu yang boleh kakak sampaikan. Dan malam hari ini, ayo teman-teman semua, kita bersatu. Kita bersama-sama bangkit. Anak-anak muda harus bangkit. Anak-anak Nias harus bangkit. Supaya apa? Supaya Tuhan memberkati Pulau Nias. Kita menjadi anak-anak muda yang dapat membawa perbedaan, membawa perubahan, membawa transformasi, dan sehingga di Nias terjadi revival, kebangunan rohani. Saya sering bilang sama Kak Titi, kalau kami pergi jalan, kami lihat banyak warung-warung berjualan tuak. Ada tuan banua, ada tuan nifar, dan banyak bapak-bapak, anak-anak muda nongkrong di situ sambil main catur. Saya bilang sama Kak Titi, kita terus berdoa supaya warungnya tetap ada, tapi tuaknya, tuan nifarnya, tuan banua dia hilang. Yang ada adalah, yang dijual adalah hasil-hasil pertanian dari bapak-bapak yang tadi suka mabuk-mabuk itu. Bagaimana mereka bisa berubah? Kalau anak-anaknya menunjukkan suatu perbedaan, menunjukkan suatu sikap yang berbeda. Saya pernah pengalaman, saya berapa kali injili, saya berapa kali datang memberikan nasihat kepada orang tua, tapi hanya senyum-senyum, ya Pak, ya Pak, ya Pak. Tapi begitu lihat anaknya berubah, langsung hatinya tersentuh. Karena itu anak-anak muda, peranan di rumah, di keluarga sangat besar. Mungkin selama ini di keluarga tidak ada doa, tidak ada kebersamaan. Lakukanlah. Mulai saat ini, ajak mama, saya nggak bosan-bosan bilang, ajak mama yang masih punya mama, ajak, itu awalnya dulu, ajak mama berdoa. Nanti berlanjut, abang, kakak, adik, akan bersama-sama berdoa. Dan lihat, Papa pasti akan berubah. Mungkin nggak instan, mungkin juga langsung bisa berubah, tapi mungkin butuh proses. Di Safa kemarin juga kesaksian hal seperti itu. Dan kuasa Tuhan jauh lebih dahsyat, jauh lebih besar dari kuasa apapun di dunia ini. Kalau kita sungguh-sungguh berdoa di dalam Tuhan, suasana sorgawi akan turun di dalam keluarga kita. Masalah demi masalah, Tuhan pasti sanggup memberikan jalan keluar. Masalah ekonomi, masalah keharmonisan, masalah sakit penyakit, pasti Tuhan bisa lakukan terobosan. Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat berjuang anak-anak muda, khususnya untuk di Menara Doa Unity ini kita akan ketemu sekitar 3 minggu kemudian. Karena rencana per 3 minggu kita akan adakan Menara Doa Unity. Dan setelah ini nanti mungkin kita akan, di kebetulan kita di NES di sini, kita ada ruang doa. Dan nanti bisa kita akan bersama-sama di sini berdoa, mungkin bikin jadwal atau bagaimana nanti bisa akan diatur sama Kak Titi. Ya. Malam hari ini kita sungguh bersuka cita karena kita boleh unity bersama-sama, walaupun mungkin belum semua, tetapi ini suatu awal yang sungguh besar, langkah yang besar yang sudah kita mulai. Kita terus bangun, kita terus kembangkan sehingga dapat dicontoh dan menggerakkan teman-teman kita yang belum bergabung menjadi bergabung. Ya, semuanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan, bukan untuk Kak Titi, bukan untuk Kak Teo, bukan, tapi untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Amin teman-teman. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita akhiri doa Menara Doa Unity pada malam hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh besar, Engkau sungguh luar biasa, kasih-Mu sungguh nyata bagi kehidupan kami. Terima kasih untuk malam yang indah ini, Engkau satukan kami dari berbagai denominasi, tapi kami satu di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sungguh luar biasa penyertaan-Mu bagi kami. Dan kami percaya ini adalah momen-momen awal yang Tuhan berikan bagi kami, untuk kami terus bergerak, terus maju, membangun komunikasi, membangun kesatuan hati. Karena kami percaya di dalam unity akan terjadi penuaian jiwa besar-besaran. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Sebelum kami akhiri doa, Menara Doa Unity pada malam hari ini, kami rindu menerima berkat daripada-Mu Tuhan. Mari teman-teman kita siapkan hati kita, mari kita terima berkat daripada Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera yang berlimpah-limpah
dari Allah Bapa dan putranya Tuhan kita Yesus Kristus. Dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus akan menyertai kita. Mulai saat ini, sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan yang permai. Dan bahkan sampai selama-lamanya. Mari kita yang percaya dan telah menerima berkat Tuhan berkata, amin. Terima kasih. Silakan Rema. Amin, puji nama Tuhan, haleluya. Baik, terima kasih buat Kak Theo dan Kak Titi yang sudah menyampaikan dan sudah sharing kepada kita firman Tuhan yang luar biasa pada malam hari ini. Dan juga saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman dan yang telah hadir pada malam hari ini ya. Ada Kak Eben, ya, ada Kak Isafa dan semua teman-teman dari teman-teman pemuda BNKP. Muka tadi ya, terima kasih semua buat kehadirannya. Ada di sekolah minggu dari IFA, terima kasih semuanya teman-teman, dan ya seluruh teman-teman yang telah hadir pada malam ini, terima kasih. Ya, selamat menjadi dampak dan menjadi agent of change buat keluarga dan buat orang-orang di sekeliling teman-teman. Tetap semangat, selamat berproses bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa besok teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Bye-bye. Terima kasih. Flora dan teman-teman, terima kasih. Rema, terima kasih. Banyak Eben. Ya, saya lihat ada banyak teman-teman yang baru pertama kali bergabung pada malam hari ini. Tapi karena sudah larut malam, besok atau hari Senin di doa fajar kita akan berkenalan ya. Terima kasih Tante Mei. Yang belum gabung di grup, nanti silakan minta sama orang yang memperkenalkan ini link, untuk ya. kasih nomor WA-nya, nanti kita masukkan ke grup supaya tahu jadwal-jadwal kegiatan kita di Next Gen ya. Nampaknya akan banyak ini ya, jaringan yang kurang bagus ya. Baik Beben, di mana Jakarta? Bagus? Jakarta aman, Bang. Aman. Ya, saya lihat ada banyak teman-teman yang hilang-hilang gambarnya di Gide, di Bandara Binaka gimana? Esther Dira tuh, nggak lagi hilang. Ya, oke. Ya, terima kasih sekali lagi semuanya ya, Lydia, Kak Mei, Tante Mei, Kasnidar, Zai, terus ada